Oke, mungkin literasi keuangan dulu kepada masyarakat karena kita tahu bahwa, orang gampang menyerah, hedonisme sudah, sudah memasyarakat mungkin berapa puluh tahun terakhir ya. Sehingga, ingin cepat untuk, untuk mengkonsumsi istilahnya sebenarnya mulai dari kartu kredit itu adalah mengkonsumsi future income ya kan. Nah, sekarang mengkonsumsi, melalui utang gitu. Nah, Anda kembali di Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Dian Masyita, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Bu Dian, kita lanjutkan kembali. Tadi kita di segmen sebelumnya sudah membahas soal potensi ekonomi digital, tapi bagaimanapun Bu, sudah ada risikonya yang juga muncul. Selain memang ekonomi digital yang juga menciptakan konsumsi juga ya, ada peningkatan daya beli dari masifnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi digital, tapi risikonya ini Bu, di pinjaman online. Banyak sekali yang juga terjerat hutang-hutang pinjaman online karena mendapatkan exposure juga ya dari begitu masifnya iklan-iklan digital tersebut begitu. Jadi bagaimana Ibu sebetulnya seharusnya ini sudah saatnya Indonesia juga bisa memberantas pinjol-pinjol tersebut secara masif agar tidak ada lagi yang juga dirugikan dari sini. oke, mungkin literasi keuangan dulu kepada masyarakat karena kita tahu bahwa, orang gampang menyerah, hedonisme sudah, sudah memasyarakat mungkin berapa puluh tahun terakhir ya. Sehingga, ingin cepat untuk, untuk mengkonsumsi istilahnya sebenarnya mulai dari kartu kredit itu adalah mengkonsumsi future income ya kan. Nah, sekarang mengkonsumsi, melalui utang gitu. Nah, dengan, dulu orang harus datang ke bank dan cukup susah untuk berhutang, harus dilihat dari segala macam, bank record-nya. Tapi sekarang dengan ada online semua mudah. Iya. Sehingga ketidaksabaran orang dan kebutuhan juga, kita tidak menutup mata bahwa ekonomi lagi sulit, sementara kebutuhan orang banyak, dan masyarakat kelas menengah yang punya akses yang biasa berkonsumsi se-X misalkan, tapi tiba-tiba ekonomi susah, kemudian dia di PHK segala macam, dia susah untuk menurunkan konsumsinya, sehingga jalan keluarnya adalah pinjaman online. Kalau kata generasi zaman sekarang indis ekonomi ya Bu ya. Indis Iya. ekonomi. Indis ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja sehingga tadi pinjaman online ini menjadi salah satu opsi juga yang akhirnya bagi segelintir masyarakat ini tidak menyesuaikan gaya hidup malah justru jadi terjebak dalam pinjaman online. Saran atau tips apa Bu yang bisa diberikan kepada masyarakat yang memang sudah terlanjur terjebak di Ya, pinjaman online? pertama harus dengan tertib, disiplin, anggaran di keluarga, anggaran diri sendiri itu harus disiplin. Mana mereka harus cicil dulu dengan cepat supaya tidak terbebani. Nah, kemudian juga hati-hati dengan berbagai macam trik bisnis. Ini namanya promosi luar biasa, kombinasi pinjol dengan judi online itu walaupun bagi kita itu enggak ya harus dihindari, tapi ternyata masyarakat masif melakukan dua itu. Sekarang data terakhir itu pinjol jadi 4 kali lebih besar dan NPL pinjol itu meningkat 2 kali. Berarti masyarakat tuh berat sekali untuk melunasi atau membayar secara teratur. Berarti kemampuan membayarnya itu kurang. Caranya adalah pertama tadi disiplin, kedua harus benar-benar dikeraskan bagi orang tua ke anaknya harus benar-benar mengajari, nggak bisa lagi dengan gaya anak sekarang. Kalau zaman dulu kan kita orang tua keras ya. Nah, jadi do and don'ts itu di keuangan itu harus wajib dilakukan gitu. Dan jangan berpikir gimana nanti. Nah, biasanya kan orang judi online juga dicampur antara harapan, investasi sama spekulasi gitu. Nah, itu luar biasa. Dan kalau masyarakat diberikan bantuan bansos untuk level bawah oleh pemerintah sebagai bantalan ekonomi supaya ekonomi berputar, rumah tangga bisa berbelanja, bisa memenuhi kebutuhannya, itu jadi hilang kalau masyarakat yang mendapat bansos itu malah
melakukan judi online. Malah Dengan larinya uang, ke lari judi sana. online Itu gitu. negatif Iya. flight karena uangnya pasti lari ke luar negeri, ekonomi jadi shrink, jadi mengerucut kalau secara masif. Karena kenyataannya beberapa tahun dari 2017 sampai 2025 itu ada 1.000 triliun judi online. Itu sangat-sangat tidak produktif ya, Tidak produktif bantuan bagi yang sudah negara. disalurkan tidak produktif, justru destruktif. Jadi Begitu. well educated akademisi atau masyarakat, kemudian juga guru-guru, walaupun guru katanya banyak terjebak dengan pinjol juga, ini membuat kita miris gitu. Iya. Kok tidak ada semacam edukasi yang ketat mengenai keuangan. Itu Tapi luar Bu, biasa sebetulnya efeknya. ya dengan fenomena banyaknya yang terjerat oleh selain pinjol judi online yang lebih buruk lagi ini, sebetulnya apakah ini juga mencerminkan bahwa maka dari itu belakangan ini pun konsumsi daya beli ini juga semakin lesu. Iya. Karena ada beberapa kalangan masyarakat yang memang sudah tidak bisa mengeluarkan dari ataupun menghabiskan dari sisi biaya hidup ataupun juga untuk berbelanja karena sudah terlanjur terjebak di judi online. Jadi prioritas hidup ini nggak Iya. hanya sekedar keuangan. Ini adalah the whole system orang bekerja, berkehidupan. Jadi ada masalah kita dengan gaya hidup kita zaman sekarang. Kita nggak tahu lagi mana prioritas. Nah, ini masif sekali. Lihatlah orang kadang-kadang sibuk dengan digitalnya, dengan handphonenya, tetapi yang dilakukan itu kadang-kadang mereka sudah tidak ada lagi kontrol mana yang bagus, mana yang akan dimanfaatkan dengan digitalisasi, mana yang malah terjebak oleh hutang yang luar biasa yang membuat mereka juga nggak berdaya. Jadi kalau bagi negara, bagi masyarakat tuh sama sekali spekulatif judi online itu hanya untuk memperkaya orang di luar sana karena rata-rata mereka yang punya. Sehingga bentuk penegakan hukum apa sih Bu yang seharusnya lebih ditingkatkan lagi ya oleh pemerintah agar pemberantasan judi online di tanah air ini benar-benar bisa Ya, Komdigi kan selesai. sudah jalan sekarang, harus lebih keras lagi. OJK juga harus lebih keras lagi dalam membatasi lembaga-lembaga keuangan yang rada-rada arahnya ke penipuan, ke hal-hal seperti judi. Walaupun sebenarnya pengalaman masyarakat 2021 sampai 2024 kemarin dengan berbagai macam investasi bodong, berbagai macam scam dengan in the name of digitalisasi, Iya. itu memberikan trauma tersendiri bagi masyarakat. Tapi sampai sekarang kayaknya masih belum berhenti. Karena namanya investasi bodong itu pasti akan selalu mencari bentuk beralih ke bentuk yang lain, lebih keren, lebih ini, orang tertipu, terperdaya, akhirnya terperangkap terus-menerus. Literasi keuangan ya Bu ya, Ya, itu yang literasi. menjadi kunci penting. Dan kedisiplinan. Pribadi. Apalagi beberapa masyarakat juga ini kalau melihat dari laporannya Bu ya, yang terjerat judi online itu juga banyak masyarakat yang sebetulnya mereka belum bankable. Jadi mereka belum secara resmi mendapatkan literasi keuangan, tapi justru malah terjerat pinjol begitu Bu. Iya, karena syarat pinjol sangat gampang kan, sangat loose mungkin ya. Itu yang mungkin harus ada penanganan OJK supaya udah jelas orang itu tidak bankable, berarti kan ada kemampuan yang diragukan. Diberikan kemudahan dengan bunga yang sangat tinggi karena jadi resikonya tinggi ya berhadapan dengan klien seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada yang ngambil kesempatan, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan pinjaman online mau tidak mau juga harus mengakui bahwa kemampuan mereka untuk akses dana di perbankan itu juga jadi sumber peluang bisnis juga bagi mereka begitu kan. Ya. Jadi inilah yang membuat masing-masing menahan diri untuk tidak berlebihan. Mungkin pinjaman online masih dibutuhkan orang untuk kondisi tertentu, tapi disiplin tadi kan harus kembali ke diri sendiri. Nah, mendisiplinkan setiap individu dengan literasi yang mumpuni, kemudian pemahaman yang juga cukup komprehensif itu perlu sekali dilakukan. Saya nggak tahu apakah
melalui program TV yang masif atau pemerintah memberikan, sepertinya OJK juga sudah memberikan banyak di websitenya, tapi mungkin tadi masyarakat itu masih nggak tahan untuk godaan untuk ini cepat saja. Literasi keuangan dan juga yang tadi ya seperti yang Ibu sampaikan bahwa masyarakat yang belum bankable itu yang justru lebih rentan terhadap pinjol, apalagi juga judol ini, sehingga memang ini sebetulnya merupakan salah satu langkah yang juga dilakukan OJK dalam terus untuk menggencarkan literasi keuangan untuk masyarakat, khususnya untuk di daerah-daerah yang memang cukup tertinggal begitu ya Bu ya. Nah, satu pertanyaan lagi Bu dari saya, melihat dari ini kan semester pertama 2026 juga sudah berlalu. Kita juga sebetulnya sudah memasuki akhir tahun 2026 juga. Bagaimana sebetulnya harapan Ibu dan juga proyeksi ekonomi ke depan? Apakah memang pertumbuhan ekonomi PDB kita hanya akan tumbuh di kisaran 5% saja atau masih ada optimisme tidak Bu bahwa bisa melaju lebih tinggi lagi mungkin di kisaran 6% seperti target pemerintah? Optimis itu harus tetap ada, konsumsi masyarakat harus digalakkan. Tentu konsumsi itu baru bisa kalau masyarakat memiliki pendapatan revenue, sehingga lapangan pekerjaan ini alokasi dana APBN harus mengarah ke penciptaan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga menciptakan daya beli yang cukup untuk memutarkan ekonomi. Jadi tanpa kita memberikan lapangan pekerjaan atau alokasi anggaran APBN yang ke pos-pos yang mungkin prioritas pemerintah, tetapi mungkin tidak pendistribusiannya nggak rata ke masyarakat. Nah, ini perlu harus diwaspadai karena efeknya nanti luar biasa kalau nggak terkontrol pendanaan APBN. Apakah APBN perlu menyuntik danantara, misalkan apakah perlu DPR alokasi cukup terlalu banyak ke MBG misalkan, atau ke beberapa program-program prioritas pemerintah Bu. Yang agak ambisius di jangka pendek. Jangka panjang nggak apa-apa, tapi bertahap. Jadi harus ada penyesuaian. Ya, penyesuaian karena disiplin dan kualitas alokasi APBN ini menentukan nasib kita ke depan. Gimana pun pendidikan SDM itu butuh dana dan alokasi sebenarnya 20% harusnya ya kan. Apakah 20% ini terpenuhi apa tidak, dan walaupun kita tahu 20% SDM itu kan nanti baru terasanya. Tetap namanya pendidikan itu takes time untuk terlihat ya. Nah, harus sabar untuk mengarahkan ke sana. Tapi sekali lagi ada prioritas jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan sustainability di jangka panjang. Jangan sampai program-program ambisius terlalu tahun ini terlalu besar anggaran, sementara masyarakat pengangguran semakin tinggi, itu akan mengunci ekonomi jadi lambat, dan ekonomi lambat efeknya masyarakat luar negeri nggak percaya. Kebijakan yang seimbang, sehingga tadi ya Bu, perspektif dari investor luar negeri ini juga, karena kan belakangan ini juga banyak yang melihat dari sisi kebijakan program-program prioritas pemerintah dalam postur APBN kita, apakah itu juga cukup balance dalam memacu pertumbuhan ekonomi, tapi di saat yang sama masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Baik, terima kasih Ibu Dian atas waktunya sudah bergabung bersama kita. Ibu Dian Masyita, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan selalu. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggrasia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
dalam